Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu berkabar baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Ya, kita harus tetap semangat. Meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Yang kita pelajari dari tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua adalah sikap yang mencerminkan sila pertama dan kedua Pancasila, kemudian bahan dan teknik membuat patung. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Ayo berdiskusi. Ya, mari kita berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda,
namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu ya. Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Ya. Kalian tulis pendapat kalian di kolom ini ya. Nah, ini kolomnya. Nanti kalian tulis di kertas folio bergaris. Dibuat kolom seperti ini. Pendapat kalian tulis di kolom ini ya. Kamu buat kolomnya seperti ini. Kita lanjutkan. Ya. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami sila Pancasila tersebut ya. Tentunya anak-anak sudah hafal ya tentang Pancasila ya. Karena setiap upacara hari Senin selalu dibacakan Pancasila ya. Sila 1 sampai sila kelima ya. Baik, kita bacakan lagi ya, kita baca lagi meskipun kalian sudah hafal ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Baik anak-anak, kalian amati gambar berikut ya. Gambar 1, gambar 2, ya, gambar 1, gambar 2. Kemudian gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Ya. Yang terakhir gambar 8. Setelah kalian amati gambar-gambar tadi, gambar 1 sampai gambar 8, diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Kemudian tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu ya, kalian buat tabel seperti ini. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua, perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 ya. Saya ulangi ya. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Kemudian tulislah nomor gambar pada tabel berikut ya, tabel yang telah kamu buat sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu.
Kita lanjutkan anak-anak. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Ya. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Ya, kalian amati ini ya. Ini patung ini dari tanah liat ya. Terbuat dari tanah liat. Ini gambar 1 ya. Gambar 2, gambar 3. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, ya ini ya prosesnya. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, ya. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Ya. Kita lanjutkan. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa saya ulangi ya. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin, ya lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, ini ya cara membuat adonan plastisin. Ya, bahan-bahan, ya bahannya. 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan sayur, 1,5 air hangat, pewarna makanan. Kemudian cara membuatnya, 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. 2. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. 3. Gulung dan remas-remas adonan
hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Ya, ini ya cara membuat adonan plastisin. Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi, ya, tugas kalian adalah kerjakan Ayo Berlatih 2 halaman 14, Kinerja 3 halaman 15. Selamat mengerjakan. Demikian untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe dahulu agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.